bahwa diriwayatkan tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan oleh setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya katanya. Dikerebutin Setan kan. manggil Iya. rekan-rekannya, kawan-kawannya. Nih penting banget nih, doa harus kita amalin nih. Kita kan pastilah banyak banget, mungkin ya, mungkin amit-amit ya, jangan sampai saya juga ngalamin seperti itu saat mau sakit, sakaratul maut, digoda sama setan, lupa untuk bertobat, akhirnya tersesat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar para penuntut ilmu? Balik lagi kita di Zayan Talk, Learn Talk NCR dalam daily doa and zikir. Nah, Zainer, saya mau cerita nih Zainer. Saya kan sebagai manusia pasti pernah sakit nih Zainer. Nah, pada saat sakit itu rasanya semua males. Mau makan males, mau minum males, dan yang parahnya lagi mau sholat juga males, wudunya aja males. Nah, kalau lagi kondisi kayak gitu tuh, kebayang gak sih misalkan Allah cabut nyawa kita dalam kondisi males? Ngeri banget kan? Sa Gimana kalau Allah cabut nyawa kita saat lagi males, apalagi saat sakaratul maut? Waduh, mungkin bisa langsung neraka nih, ya Allah. Nah, kita perlu cari bekal gimana kita bisa terbebas dari godaan setan. Karena itu pasti setan goda terus tuh, sampai kita nafas terakhir. Nah, kita perlu bahas nih sama guru kita Ustadz Agus Hendra Gunawan. Apa kabar Ustadz Agus? Baik, 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 alhamdulillah. Sehat tentu. Alhamdulillah, Ustadz sehat. Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Gimana nih kita mau ngomongin apa nih? Iya nih Ustadz, mau ngomongin bagaimana setan pasti menggoda kita pada saat kita lagi sakit, lagi mau sakaratul maut. Ya jujur saya ngalamin kalau lagi sakit kayaknya males banget ya Ustadz. Masya Allah. Sholat males Ustadz, masalah. Baik, Masya Allah. Suatu hal yang harus memang kita pelajari ya. Iya, sholat. Kita harus tahu bahwa hal yang sangat sangat krusial ketika bagi setan itu last battle, Langsung. pertempuran terakhir. Makanya kenapa sih yang namanya setan itu semangat banget menggoda manusia, apalagi ketika di akhir hayat kita. Maka benar ketika antum bilang lagi sakit kita banyak malas. Ya, males Nah Ustadz. gimana kalau lagi sakit itu ternyata Allah cabut nyawa kita. Ya, naudzubillah. Makanya iblis pernah mengatakan, ya, qala fabima agwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin. Ini ayat luar biasa, surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17, bahwa iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Nah, iblis kan tersesat ya. Saya benar-benar akan menghalangi mereka menjadi jalan yang lurus. Tuh, makanya orang selalu lurus susah. Ya kan? Berarti Maunya bengkok mulu orang kan. iblis sudah bersumpah tuh Udah istilahnya Ustadz ya. bersumpah, makanya dia semangat godain kita tuh. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Tuh, jadi dia datang dari depan, belakang, kanan, kiri, godain kita supaya kita hancur. Karena itu janji dia. Janji dia Ustadz ya. Ya, untuk menghancurkan manusia. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iblis itu bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, kata iblis itu, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih di kandung jasad. Jadi kagak ada libur dia. Never give up Ustadz. Masya Allah. Ya. Jadi mereka memang nggak akan pernah istirahat untuk menggoda kita. Hatta yang antum bilang tadi, ketika kita lagi syakaratul maut pun bisa digoda oleh dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
demi keagungan dan kemuliaanku, kata Allah, aku akan senantiasa memberi ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Jadi iblis nyesatin manusia nggak pernah berhenti, tapi Allah pun selalu memberikan ampunan kalau kita mau bertobat, mau minta ampun kepada Allah. Di sini diriwayatkan oleh Ahmad, dihasankan oleh Syu'aib al-Arnud. Jadi berdasarkan sumpah inilah, makanya iblis ini ya terus saja menggoda kita, nempel terus ya, nggak pernah berhenti. Ya, makanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yakhduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'ni. Apa maksudnya? Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Setan ikut campur urusan kita dalam segala hal. Semuanya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Apalagi lagi sakaratul maut tentu. Lagi lemah-lemahnya. Lagi kayaknya kita bimbang, ya, makanya Zainus semuanya. Ya, kita harus tahu nih, doa agar kita diselamatkan dari godaan setan ketika kita mau syakaratul maut. Ya bayangin bro, Imam Ahmad aja digoda. Imam Ahmad itu digoda oleh setan ketika dia lagi sakit, ya, supaya Imam Ahmad itu jadi orang sombong. Ya, tapi alhamdulillah Imam Ahmad tidak tergoda. Itu Imam Ahmad yang hafal sejuta hadis katanya. Ya gimana kita? Iya, cuma dikit. Bahkan kata Imam Al-Khattabi, beliau mengatakan bahwa diriwayatkan tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan oleh setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, katanya. Setan manggil rekan-rekannya, kawan-kawannya. Bro, friend, sini semua, kumpul di sini. Last battle. Ya, jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, kata setan, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya. Iya kan? Karena kan mau mati kan? Ya, mau mati. Nih, ini jadi kata Imam Al-Khattabi, sekali lagi Zainus, saya akan sampaikan bahwa diriwayatkan, ya, setan itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan oleh setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Jadi setan itu benar-benar berjuang keras ketika kita mau mati. Sampai manggil teman. Sampai dia bilang apa tadi? Dia manggil rekan-rekannya sambil dia mengatakan, kumpul di sini. Ya, ngapain? Jika kalian bisa menyesatkan pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya kapan? Selamanya. Ya kan? Mau mati kan? Iya. Ya, makanya dia akan melakukan apapun upaya untuk menyesatkan manusia di akhir hayatnya. Sampai bilang tadi, kumpul di sini. Jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, maka kalian tidak akan bisa menggoda selamanya. Nah, itu last battle buat dia. Makanya inilah Nabi sayang banget sama kita. Makanya Nabi ngajarin doa, ya Zanas, supaya kita dihindari dari godaan syaitan. Nah, ini doanya nih. Makanya Nabi SAW mengucapkan, wa a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Apa? Wa a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Apa enggak? Dikit-dikit. Wa a'udzubika, ikutin. A'udzubika An yatahabbatani syaitan. An yatahabbatani syaitan. Indal maut. Ah, itu yang susah, yang kalimat itu tuh. Yatakhabbatani syaitan indal maut. Tayyib Zainus, ikutin ya. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Artinya aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan oleh syaitan ketika mau meninggal. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Jadi karena setan beserta teman-temannya kerja keras pengen menyesatkan manusia di akhir kehidupannya, maka dia melakukan segala cara untuk menyesatkannya.
Ya, karena perjuangan terakhir. Terakhir. Nah, pertanyaannya, apa aja sih yang disesatkan oleh setan sebelum kematian seseorang? Ngerti nggak? Iya, Jadi Pak. setan itu kan tadi mau nyesatin manusia di akhir hidup kita kan. Nah, sekarang apa yang dia lakukan gitu loh. Ya, apa yang dilakukan? Maka Imam Al-Khattabi menjelaskan beberapa gangguan setan yang dilakukan terhadap kita ketika kita mau mati. Yang pertama adalah setan akan mengganggu kita ketika dia hendak meninggal dunia, lalu setan menyesatkannya. Pokoknya diganggu, terus disesatin gitu lah. Makanya nggak heran ada orang yang murtad sebelum mati, ya. Nah, ada orang yang ya pokoknya sesat lah sebelum kematiannya. Kemudian yang kedua, godaan setan ketika menggoda manusia ketika mau meninggal adalah menghalangi dia untuk bertobat. Ngeri kan? Ngeri banget. Makanya kita kudu rajin doa tadi tuh. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Kemudian yang ketiga, godaan setan kepada manusia yang akan meninggal dunia adalah menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya. Jadi kan kita harusnya sebelum mati kudu memperbaiki urusan kan? Iya benar kan. Maksudnya utang bayar, selesaiin semua. Urusan dengan manusia. Ya pokoknya urusan diberesin gitu. Ya. Kemudian yang keempat, godaan setan kepada manusia yang akan mau meninggal dunia adalah ya dihindari dia memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan. Sampai kayak gitu Sampai kayak gitunya. Dia nggak mau minta maaf. Merasa benar kali benar ya. Terus. Padahal dia salah, apalagi udah salah tahu-taunya, ya. Yang kelima, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Kayak udah. Ya kayaknya ya Allah neraka aja deh ya Allah, saya pasrah. udah pasrah deh, emang banyak dosa. Akhirnya jadi putus asa. Tuh hati-hati Zainus nih. Penting ya, mungkin lu baru tahu nih ilmunya nih. Iya baru tahu kan. Ya, godaan setan ketika manusia mau meninggal dunia. Yang kelima, kita akan dibuat putus asa dari rahmat Allah tadi. Kemudian yang keenam, atau dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya. Jadi orang nggak mau mati, terus dia sedih karena hartanya ya nggak dia bawa kan. Terus dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian. Melawan takdir. Ya, melawan takdir. Ya, sehingga akhirnya hidup dengan keburukan dan dia bertemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Alhamdulillah. Nah, ini hati-hati dah. Iya, ngeri banget. Ngeri banget, makanya Zainal semuanya ya harus benar-benar bisa ngapalin doa ini nih. Banyak cara godainnya. Nyesatin. Kan hati-hati loh, innamal a'mal bi khawatimiha, ya kan? Amal itu bagaimana akhirnya. Tahu akhirnya digoda sama setan, sesat, naudzubillah. Ya, makanya di samping kita doa Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Di samping kita baca itu, ya baca juga tadi. Allahumma inni a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari disesatkan oleh syaitan ketika mau meninggal. Taib Zainas, ini luar biasa nih. Penting ini banget itu. Ya, karena jangan sampai amal akhir kita adalah kesesatan. Dan ternyata ada banyak bentuk kesesatan yang dilakukan oleh syaitan sebelum kita meninggal dunia. Benar-benar last battle. Strategi jalan semua. Strategi jalan, manggil teman-teman, kitanya kagak siap. Terus kitanya nggak punya ilmunya. Nggak doa lagi. Makanya penting nih acara doa and zikir ini. Masya Allah, kudu pantangin mulu terus ya. Masih ingat doanya tadi, ya? Ya, kita sekali lagi baca ya. Wa a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Wa a'udzubika an yatahabbatani syaitan indal maut. Baik, mudah-mudahan Zainas bisa mengamalkannya dan mudah-mudahan kita dijaga dari
dari last battle-nya setan ini. Masya Ya, Allah. walaupun kita digoda tapi kita selamat. Iya. Ya, karena Allah menjaga kita, karena kita minta, kita berdoa. Taib, silakan. Masya Allah, Zainer. Ini penting banget nih, doa harus kita amalin nih. Kita kan pastilah banyak banget mungkin amit-amit ya, jangan sampai saya juga ngalamin seperti itu saat mau sakit, sakaratul maut, digoda sama setan, lupa untuk bertobat, akhirnya tersesat. Apalagi terputus dari rahmat Allah. Masya Allah. Ini wajib banget kita hafalin ini, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Oh, iya. Ilmunya Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Kita tutup podcast kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.